Hadirin asadakumullah, siang ini khatib mengajak kita bersama untuk meningkatkan iman, untuk menguatkan usaha lahiriah kita, disiplin dalam menjalankan sholat, mencari penyebab mengapa seseorang kemudian belum tergerak untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kita juga berharap siang ini kita semakin dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ibadah-ibadah kita, khususnya sholat, agar apa yang diharapkan oleh Al-Quranul Karim, bahwa setiap orang yang menunaikan sholat itu dijamin oleh Allah kebaikan-kebaikan dunianya maupun kebaikan-kebaikan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asadakumullah, kebenaran Isra Mi'raj sebagai suatu yang luar biasa bukan hanya ditolak oleh mayoritas umat Islam ketika itu yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga dianggap tidak berkesesuaian dengan logika berpikir manusia. Hadirin asadakumullah, Abu Bakar As-Siddiq dalam sejarah kita tahu beliaulah orang pertama yang membenarkannya. Banyak pelajaran dari peristiwa ini ayol hadirun. Khatib tidak akan membahas hal tersebut. Khatib ingin mengingatkan kembali pada pribadi khatib dan kita semua yang hadir, bahwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang bukan sekedar harus diperingati, tapi peristiwa yang harus menjadi momentum harian kita, karena perintahnya, hasilnya, taklimatnya, irsyadatnya, petunjuk dari Allahnya itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap hamba. Hadirin asadakumullah, yaitu sholat. Kebenaran Isra Mi'raj ayol hadirun dianggap berkesesuaian dengan sains dan teknologi itu menunggu proses hampir belasan abad. Dari abad ke-7 Masehi Rasulullah menjalankan peristiwa Isra Mi'raj, kemudian ke abad 20 ketika Albert Einstein menemukan teori-teori dahsyatnya yang kita kenal dengan dilatasi waktu. Baru orang ngeh kalau 14 abad yang lalu dalam tahun Hijriah, Al-Quran sudah berbicara bahwa Allah sangat berkuasa untuk mempercepat waktu ataupun memperlambatnya. Kita lihat Ashabul Kahfi, 309 tahun ukuran Hijriah dan 300 tahun ukuran Masehi, mereka ternyata masih hidup, ditidurkan oleh Allah dalam waktu yang sungguh cukup lama, terasa sebentar saja. Begitu juga bagaimana Rasul diperjalankan dalam perjalanan yang menurut kondisi saat itu bisa jadi perlu waktu 1 bulan penuh dengan kuda terbaik, terkuat, tapi hanya dalam waktu 1 malam, dan itu pun bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi hingga Mi'raj ke Sidratil Muntaha, tempat yang paling tinggi di mana Allah bisa ditemui dalam batasan-batasan manusia. Masya Allah. Hadirin asadakumullah, inilah yang menyebabkan kita prihatin. Kenapa Isra Mi'raj yang dianggap sebagai mukjizat kedua setelah Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW itu hasilnya atau perintahnya itu kurang diminati oleh orang Islam sendiri, terutama di negeri kita, di Indonesia ini. Beberapa tahun yang lalu banyak orang melakukan survei tentang sholat, dan survei yang mencengangkan, hanya sekitar 38,9% orang Indonesia yang muslim itu yang rajin sholatnya, kurang dari 40%. Berarti masih banyak yang belum rajin sholat daripada yang sudah.
Bisa jadi di antara kita orang-orang beriman, orang-orang Islam yang sholat Jumat pun itu dianggap sebagai sholat 5 waktu. Hadirnya ketika hari Jumat saja. Sedangkan 5 waktu yang lain setiap hari ketika Allah menyeru, terkadang kita terlupa. Alasannya sibuk kerja, alasannya nggak sempat, alasannya lupa, alasannya capek. Masya Allah. Hadirin asadakumullah. Maka khatib berharap berdoa kepada Allah bersama kita yang hadir di sini. Semoga minimal kita yang hadir siang ini di majelis yang luar biasa ini, majelis khutbah Jumat ini, semoga Allah kuatkan lahir batin kita untuk disiplin sholat 5 waktu, dan keluarga kita, anak cucu kita. Berikutnya kita juga berharap tetangga kita, kanan kiri kita yang muslim. Kenapa ya hadirin asadakumullah? Karena sholat itu bukan sekedar kewajiban ayol hadirun. Sholat itu kebutuhan. Kita bicara sholat 5 waktu dulu. Sholat 5 waktu itu bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan. Sampai-sampai ada orang non-Islam pun ikut sholat karena merasa dengan sholat itu nikmat. Sedangkan orang Islam sendiri kadang terlena. Para mu'alaf buru-buru pengen masuk Islam karena khawatir malaikat maut datang sebelum dia sholat. Sedangkan kita ketika lahir sudah muslim, terlena. Sholat yang luar biasa dahsyat sebagai karpet merah hubungan seorang hamba pada Allah dilupakan. Hadirin asadakumullah. Berapa banyak penelitian yang ditulis oleh para scholar, para sarjana, hanya untuk memotivasi kita orang-orang beriman, yuk jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu. Secara fisik manfaatnya luar biasa, apalagi secara batin. Secara fisik sholat itu ngalah-ngalahin senam. Secara batin, Masya Allah, sholat itu adalah ibadah terbaik. Masya Allah. Hadirin, sampai Allah sampaikan as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kalau kita kerjakan dengan baik sebagaimana yang Allah perintahkan dan Nabi Muhammad contohkan, bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Masya Allah. Hadirin asadakumullah. Jika kita lihat senam tidak ada aspek ritualnya, tidak ada aspek batiniahnya. Sedangkan sholat lahir dan batin kena. Banyak penelitian yang mengatakan orang yang sholat 5 waktu rutin justru sangat produktif dibandingkan orang yang kerja terus tanpa istirahat untuk sholat. Penelitian banyak juga yang menyatakan bahwa sholat itu kalau dikerjakan baik sesuai dengan perintah Allah dan caranya Nabi Muhammad SAW, maka sholat membuat orang semakin sehat, semakin sejahtera, semakin bahagia, terhindar dari stres, dan rezekinya dimudahkan oleh Allah. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Ayol hadirin asadakumullah. Maka bila ada di antara kita yang hadir ini atau keluarga kita yang ada di rumah kita belum menunaikan sholat, maka wajiblah kita untuk mengingatkannya. Bahkan Rasulullah dalam tarbiyah Islamiyah, dalam pendidikan Islam itu sudah menyuruh merutinkan sholat untuk anak-anak dari sejak kecil. Usia 7 tahun sudah mulai harus disiplin. Usia 10 tahun kalau melanggar sudah mulai harus dipukul. Masya Allah. Tentu dipukul yang tidak menyakitkan. Pukulan artinya peringatan. Hadirin asadakumullah. Maka sholat ini harus kita budayakan di keluarga kita masing-masing. Sholat 5 waktu, dengar adzan, semua aktivitas berhenti. Sholat dulu. Yang tidur dibangunkan, yang malas dikuatkan, dimotivasi, yang sedang main game berhenti dulu, nggak mau matikan aja wifi-nya biar tidak main terus. Kalau tidak, ayol hadirin asadakumullah, maka sulit
bagi kita, apalagi orang tua zaman sekarang yang juga sudah dipengaruhi oleh distraksi digital. Bagaimana ketertarikan dalam dunia digital, notifikasi masuk, ya, video-video yang menarik masuk, ngabarin pada kita informasi seperti tiada henti, nggak pernah berhenti. Kemudian kita dengar adzan, bahkan handphone kita pun bunyi jadwal adzan, jadwal sholat, kita seakan belum tergerak. Ayo hadirin asadakumullah. Maka caranya ayo hadirin, kita banyak literasi, kita banyak baca tentang bagaimana agar kita semangat sholat, agar kita juga bisa menyemangati sholat anak-anak kita, cucu-cucu kita, istri kita. Dan ini tanggung jawabnya pada laki-laki, pada suami. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Bukan istri yang kemudian obrak-obrak, teriak-teriak, ayo sholat, yuk sholat. Suaminya diem. Justru kebalikannya, suami harus lebih tegas terhadap sholat. Ya, sampaikan ke anak-anak bahwa sholat itu tiang agama. Orang yang tidak menjalankan sholat sama dengan merobohkan agama untuk dirinya sendiri. Bahwa sholat itu pembeda antara Islam dan ingkar atau kafir. Rasul menyebutkan bedanya pada sholat, bukan pada KTP. Jadi meskipun KTP-nya nggak ada, nggak punya, atau nggak tertulis, bahkan mungkin tertulis agama lain, tapi ketika dia sholat dan yakin pada Allah dan Rasulnya, dia muslim sebenarnya. Hadirin asadakumullah. Dan paling mudah untuk memotivasi kita sholat itu, perbanyak ingat mati, ayolah hadirin. Itu paling mudah. Tetangga kita kanan kiri kita coba lihat, ada yang bisa jadi sudah mendahului kita. Ramadan tahun lalu masih tarawih di masjid, sekarang udah nggak ada. Masya Allah. Ini masih Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Belum tentu kita yang hadir ini nyampe Ramadan lagi, meskipun kurang sebulan lagi, kurang lebih. Belum tentu. Ingatan-ingatan yang seperti ini ayolah hadirun harus terus kita tanamkan. Minimal ketika kita dengar adzan, kita ingat, ya Allah, kalau telingaku mendengar adzan berarti engkau masih berikan waktu untuk sholat. Kalau telinga kita mendengar adzan sedangkan ruh kita sudah meninggalkan badan kita, diperdengarkan ketika kita ditalqin di kuburan kita, masya Allah, naudzubillah. Sedangkan kita telat, sholatnya selalu ditunda. Hadirin asadakumullah. Rasulullah itu kalau ada masalah sholat, masya Allah, minimal 17 rakaat sholat 5 waktu minimal. Kalau Rasul lebih dari itu, ada nawafilnya, ada duhanya, ada tahajudnya, ada lailnya, ada tasbihnya, ada mutlaknya, masya Allah, ada tobatnya, ada hajatnya. Jadi kalau ada masalah di kantor, di rumah, nggak usah pegang handphone dulu untuk cari solusi lewat AI, tapi segera ambil air wudhu, sholat, minta pada Allah. Ya Allah, kenapa istri salah paham gini ya Allah? Sholat, ambil wudhu. Tempat terbaik seorang hamba, posisi terbaik seorang hamba dengan Tuhan, dengan Allah adalah ketika dia sujud dalam sholat. Bukan tiba-tiba sujud, tapi sujud dalam sholat. Karena sholat mengawali sholat itu lewat wudhu, lewat ibadah ritual juga. Dan gerakan-gerakan sholat ada doanya. Hadirin asadakumullah, kalau perlu kita kasih hadiah anak-anak untuk memotivasi mereka. Ada sebuah masjid yang pakai fingerprint. Anak-anak yang rutin sholat sampai sebulan kasih hadiah, masya Allah. Dan selama sebulan itu bukan rutinitas saja, diyakinkan ke anak-anak, nak, kalau ada masalah ambil wudhu sholat, nak. Allah sampaikan dalam Al-Quran banyak sekali tentang sholat, nak. Sholat itu masya Allah, hubungan kita, privat kita sama Allah.
hubungan langsung kita sama Allah. Hadirin hasabakumullah. Dengan cara-cara seperti itu semoga kita, keluarga kita, anak cucu kita dijaga oleh Allah, dikuatkan untuk rutin tegak mendirikan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Bagian kedua khutbah ini ayolah hadirun, khatib ingin mengingatkan kita untuk meningkatkan kualitas sholat kita, sehingga bukan hanya memperbanyak rakaat tapi juga meningkatkan kualitasnya. Dan itu luar biasa, banyak sekali dalil motivasi yang mengantarkan kita bahwa kualitas sholat kita ini harus dinaikkan. Kalau kualitas sholat seorang itu naik, maka dia akan semakin close, semakin dekat sama Allah. Dia semakin tenang, semakin nyaman. Gak ada lagi istilah putus asa, bahkan sulit mencari sebab untuk menyedihkan hatinya, karena sholatnya kualitasnya semakin membaik. Apa ukuran kualitas dalam sholat itu? Ukurannya adalah khusyuk. Yang tahu siapa? Kita sendiri sama Allah. Khusyuk tidak bisa dilihat kanan kiri kita, karena khusyuk itu kondisi di mana kita sangat dekat sama Allah, ngobrol sama Allah. Itu khusyuk, bukan fokus, bukan konsentrasi, tapi obrolan sama Allah. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran, innama yashallah min ibadihil ulama. Ya, tidak ada seorang hamba yang khusyuk itu kecuali diberi predikat oleh Allah ulama. Jadi ulama versi Al-Quran itu bukan ulama versi yang kita pahami, punya banyak tahu ilmu agama. Dalam ayat ini enggak. Ulama versi Allah adalah, ya, siapa mereka? Ulama di sini dilanjutkan di surat Fatir ayat 29, orang yang menegakkan sholat. Masya Allah, orang yang menegakkan sholat. Jadi pertama khusyuk itu dari disiplin, bukan sholatnya jarang-jarang kemudian dapat khusyuk, ya, tapi disiplin. Awal dari khusyuk itu dari disiplin sholat 5 waktu. Kemudian bagaimana cara khusyuknya biar semakin bagus kualitasnya? Dalam tulisan-tulisan ulama terdahulu udah banyak sekali. Salah satunya dijelaskan Imam Ghazali, disampaikan Said Tawa dalam Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus. Disebutkan cara khusyuk itu salah satunya adalah menghadirkan hati kita kepada Allah. Nah, kalau ingin menghadirkan hati kita kepada Allah harus direncanakan. Maka para alim ulama mengajarkan sebelum mau sholat, ketika mau sholat membaca doa, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari godaan setan, dan aku berlindung kepadamu jika mereka mengikuti pekerjaan-pekerjaanku, amal-amalku, ibadah-ibadahku. Jadi setan itu selalu ngekor, ayo hadirun, ikut kita berbuat baik dia ikut, menyertai kita, bisikin kita agar kita enggak ikhlas lagi, enggak khusyuk lagi. Maka khusyuk itu bukan hanya pada sholat sebenarnya. Khusyuk itu adalah ketenangan kita sama Allah akibat ikhlas kita dalam beramal. Enggak ada lagi yang lain harapannya kecuali Allah. Membantu orang khusyuk itu enggak ingin balasan dari orang yang kita bantu. Bersedekah khusyuk enggak ingin disebut-sebut, ya, dan seterusnya. Ayo hadirin asadakumullah. Maka caranya apa? Hadirkan hati kita ini kepada Allah. Salah satu cara fisiknya membaca doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Berikutnya cari tahu arti dari bacaan-bacaan sholat kita ini. Sekarang ini dunia internet. Jadi kalau kita sampai nggak tahu salah satu bacaan sholat kita, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, kita nggak tahu artinya,
nanti di akhirat kayaknya tuntutannya semakin besar deh. Kenapa begitu ayolah hadirun? Karena setiap orang bisa mencari di internet, bisa cari tahu ini bacaan ini artinya apa. Loh kok tidak? Sedangkan baca notifikasi aja disiplin. Sholat bacaannya ada yang belum tahu artinya. Nauzubillah. Ini harus kita semua harus saling mengingatkan. Untuk apa kita tahu artinya? Agar hadir hati kita ketika kita sholat itu. Ya, ada haibah, rasa takut kepada Allah, ya, yang ditunjukkan karena cinta, bukan karena takut. Ayyuhal hadirun asyadukumullah, semoga Allah membuka hati kita semuanya. Semoga Allah menyadarkan kita, keluarga kita, ya, dan anak cucu kita, dan harus kita minta ya pada Allah. Tidak kita sepelekan, karena sholat ini nanti adalah pertama yang ditanyakan di akhirat sebelum amalan-amalan yang lain. Barakallah li walakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu wasamiul alim. Wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin.